Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1081 yang akan memperlihatkan serunya pertarungan yang terjadi di Pulau Hachinosu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Kapten ke-10 Bajak Laut Kurohige, yaitu Kuzan. Sedangkan di color splitnya kita bisa melihat kru topi jerami tidur dengan gelembung yang melayang di atasnya. Di awal chapter, pertarungan masih berfokus di Pulau Hachinosu setelah Garp menghancurkan sebagian wilayah Pulau Bajak Laut. Rupanya, serangan itu cukup membuat satu pulau merasakan getaran seperti gempa, sehingga Kuzan terbangun dari tidur siangnya. Di momen ini, Kuzan langsung bergerak dan langsung membekukan Hibari. Koby yang melihat sahabatnya menjadi es, langsung berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tapi, Garp yang terlebih dahulu sampai di tempat Kuzan untuk menahannya agar tidak semakin leluasa membuat anak buahnya menjadi es. Lalu, Kuzan berkata, "Lama tak jumpa guru, apakah kau ingin melukai murid pertamamu dan murid kesayanganmu untuk menyelamatkan bocah-bocah ini?" Garp lalu menjawab, "Aku tidak pernah mengajarimu jadi pengkhianat." Lalu cerita beralih pada flashback Kuzan dan Bajak Laut Kurohige. Setahun setelah Kuzan kalah dalam duelnya melawan Akainu di Pulau Panghazard, Teach datang ke Pulau Panghazard dan dia melihat beberapa komandannya yang dia utus sebelumnya sudah menjadi es, di antaranya San John Wolf, Vasco, dan juga Dr. Ki. Lalu Teach masuk ke dalam tempat makan dan dia makan bersama dengan Kuzan. Laffy berbisik dengan Teach, "Kapten, bunuh saja dia dan kasihkan buah iblisnya untuk kami." Kuzan ternyata mendengar apa yang mereka bicarakan. Lalu Kuzan berkata, "Kalau kau ingin mati, aku akan memberimu kematian yang menyakitkan." Teach yang cukup panik berusaha menenangkan Kuzan dan ia mulai menjelaskan bahwa ia datang untuk mengajak Kuzan bergabung di bajak lautnya. Lalu Teach bertanya kepadanya terkait orang yang memiliki luka bakar. Apakah Kuzan mengenalnya? Karena Teach yakin dia punya rod poneglyph menuju ke Laftel. Tapi kudengar pria pemilik kapal hitam itu punya kekuatan mengendalikan ombak di lautan untuk menenggelamkan semua orang yang mendekatinya. Dalam flashback ini juga memperlihatkan ada siluet kapal orang yang memiliki luka bakar tersebut. Nah, Shiryu lalu berkata, mungkin saja orang itu adalah agen Gorosei. Hal ini tidak mengejutkan jika mereka menyimpan satu rod poneglyph untuk mencegah semua bajak laut menuju ke Laftel. Kuzan yang sedikit bingung lalu menjawab, "Entahlah, tapi kalau soal luka, mungkin saja orang yang kalian bicarakan itu aku. Tapi aku tidak ingat satupun poneglyph selain yang ku ingat di Ohara. Itu pun warnanya bukan warna merah." Dan cerita flashback berakhir di sini. Cerita kembali pada pertarungan guru dan murid, yang mana Kuzan terlebih dahulu memberikan serangan es kepada gurunya. Tapi serangan itu rupanya terlalu mudah untuk melukai Garp, dan serangan itu ditangkis olehnya. Lalu situasi malah berhasil memojokkan Kuzan sendiri, karena setelah menangkis serangan es, Garp dengan kecepatannya berhasil memegang dan memelintir kerah baju Kuzan. Ia berusaha menjatuhkan mental Kuzan dengan mengatakan, siapapun yang menyerah, dia adalah pengecut. Garp lalu membanting Kuzan dan meninju kepalanya dengan jurus tinjuan kasih sayang. Efek pukulan itu rupanya membuat kepala Kuzan sampai berdarah-darah dan tanah di bawahnya turut terbelah. Scene beralih ke Pulau Juara, yang mana setelah sekian lama kita diperlihatkan hasil dari pertarungan mereka. Sesuai dengan prediksi banyak fan One Piece bahwa Teach telah berhasil mengalahkan Law. Tapi perlu diingat, walaupun Law kalah, tapi ia juga membuat Teach mengalami banyak luka di badannya
akibat serangan dari berbagai jurus yang dilancarkan Law. Bahkan kepalanya juga terluka dan bermandikan darah. Nah, karena pada dasarnya Teach dikenal sebagai pemburu buah iblis, maka ia berencana untuk mengambil kekuatan buah iblis Law. Tapi Teach mulai bingung apakah buah iblis itu akan ia gunakan atau akan ia jual. Karena buah iblis OP Nomi adalah buah iblis yang jika dijual akan memiliki harga yang sangat tinggi. Nah, ternyata sebelum Teach mengambil kekuatan buah iblis Law, Beppo menyadari jika kaptennya dalam bahaya besar. Beppo mulai berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan kaptennya, karena jika ia melawan Teach maka ia akan mati konyol. Beppo kemudian teringat dia diberi sebuah pil khusus oleh Chopper. Pil itu bisa membuat seseorang Ming jadi sulung meskipun tak ada purnama. Tanpa berpikir panjang, Beppo memakannya dan dia langsung berubah menjadi beruang putih raksasa. Tanpa diduga, dengan kecepatan secepat kilat, Beppo berhasil meninju Teach dan menyelamatkan Law. Beppo kemudian terjun ke dalam laut, karena dengan cara itu, tentu Teach tidak akan bisa mengejarnya. Di dalam laut, terlihat kapal bajak laut hati sudah hancur tak tersisa. Sementara itu pasukan bajak laut hati mereka terlihat sekarat di dasar laut. Nah, di akhir chapter, narator menjelaskan bahwa pemenang pertarungan antara Yonko Teach melawan generasi buruk bajak laut hati berakhir dengan kekalahan Law beserta krunya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.